Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, goal dari ibadah puasa Ramadan sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kata takwa seringkali kita dengar, sangat mudah diucapkan. Bahkan setiap Jumat kita mendengar wasiat takwa. Hari ini atau di bulan Ramadan, setiap tarawih atau setiap subuh disampaikan wasiat-wasiat takwa. Kan tetapi dari ribuan kali wasiat takwa disampaikan oleh para mubaligh, para asatid, para penceramah, sudahkah ada yang menyentuh hati kita sehingga menjadikan hidup kita, keseharian kita menjadi karakter orang yang bertakwa? Bulan Ramadan ini adalah tarbiyah, bulan tarbiyah, syahrul tarbiyah, untuk menjadikan kita lolos mendapat gelar orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mendefinisikan takwa yang lebih detail. Kalau sementara ini yang umumnya kita dengar bahwa takwa itu adalah imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sayyidina Ali mendefinisikan takwa dengan al-khawfu bil jalil wal amalu bil tanzil wasyukru bil jazil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Indikator seorang yang bertakwa yang pertama adalah al-khawfu bil jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan ini menjadi pembelajaran, latihan untuk kita, bahwa kita merasa takut kepada Allah, untuk bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa karena kita yakin Allah Maha Tahu apa yang kita perbuat. Sekalipun kita sedang sendiri, kita tidak berani memakan apapun yang ada di rumah. Al-khawfu bil jannah, takut kepada Allah di dalam segala tingkah kehidupan kita. Di pasar kita takut kepada Allah. Jangan pernah kita mengurangi timbangan jualan kita. Di kantor, yang kedua, karakter seorang yang bertakwa adalah wal amalu bit tanzil, mengamalkan bit tanzil, sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran dan penjelasannya, hadis-hadis Rasulullah SAW dilaksanakan di dalam kehidupan. Sunnah-sunnah Rasulullah
dilaksanakan di dalam kehidupan. Kalau hari ini kita masih suka misalnya minum sambil berdiri, coba kita laksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yashrabanna ahadum minkum qa'iman, maka janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu minum sambil berdiri. Ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah. Sementara hari ini banyak di antara kita minum sambil berdiri. Bahkan sambil berjalan bawa botol kita minum bisa. Ini yang senang olahraga tidak sadar kita minum dari air botol sambil berdiri. Dan secara medis itu memang kurang sehat juga kalau minum sambil berdiri. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali aspek kehidupan yang masih belum kita laksanakan dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik di dalam rumah kita, di lingkungan kita. Maka mudah-mudahan di Syahrut Tarbiyah ini kita melatih, kita perbanyak lagi referensi bagaimana kita berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, wasyukru bil jazil, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat, baik itu nikmat, ada yang membagi dua, nikmat na'ma dan nikmat ala dan nikmat na'ma. Nikmat zahir ataupun nikmat batin. Nikmat zahir, kita sampai hari ini diberikan mata, diberikan tangan, diberikan kaki, anggota tubuh, organ tubuh yang masih normal. Alhamdulillah, kita harus bersyukur. Yang terkadang kita lupa. Kemudian nikmat batin, tangan berupa nikmat zahir, kemampuan tangan untuk menggenggam, itu adalah nikmat batinnya. Bayangkan kalau kita begitu bangun tidur, mata kita ada, tetapi kita tidak melihat, tidak bisa melihat. Bukan karena gelap, lupa menyalakan lampu misalnya. Dan alhamdulillah sampai hari ini begitu bangun kita masih bisa melihat, langsung kita lihat jam. Alhamdulillah begitu bangun kita bisa turun dari tempat tidur kita, menggerakkan kaki kita. Alhamdulillah kita masih berjalan ke masjid ini. Kesempatan yang diberikan Allah, kesehatan dan kesempatan kita manfaatkan untuk datang ke masjid, sholat berjamaah. Alhamdulillah, kita syukur. Belum nikmat-nikmat materi, belum nikmat materi yang sampai hari ini masih Allah berikan kepada kita. Kemudian karakter seorang yang muttaqin, kata Sayyidina Ali, al-qanatu bil qalil. Ketika kita mendapatkan rizki yang sedikit misalnya, kita merasa cukup. Henteu ngarasula, henteu kukulutus karena keuntungan usaha kita sedikit, tetapi tetap bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Sayyidina Ali, karakter seorang muttaqin adalah wal isti'dadu li yaumir rahil. Dia mempersiapkan li yaumir rahil, untuk perjalanan yang panjang. Maksudnya apa? Adalah perjalanan panjang kehidupan kita setelah kehidupan di dunia ini. Semua orang tentunya ada masa, tapi kita tidak tahu kapan masa kita akan berakhir.
Kematian, ajal tidak ada urutan nomornya. Tidak harus yang kelahiran 70 harus tidak boleh didahului oleh yang 72 misal. Bahkan meninggal itu atau kematian itu ada yang begitu lahir terus meninggal. Tetapi ada pula yang sudah sepuh sekali masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bahwa semua orang kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan merasakan al-maut. Sehingga seorang yang muttaqin adalah orang yang mempersiapkan kehidupannya kelak di hari setelah meninggalnya. Wal isti'dadu liyaumil akhir. Bagaimana? Tentunya perbanyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah, perbanyak amalan-amalan soleh, baik kesolehan pribadi atau kesolehan sosial. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan uraian yang tadi disampaikan ya, bahwa seorang yang muttaqin, yang mudah-mudahan kita akan mencapai dengan pembelajaran atau latihan di bulan Ramadan ini, kita merasa takut kepada Allah, kemudian mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis dan sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian bersyukur, kemudian qanaah, merasa cukup dengan yang diberikan Allah, kemudian mempersiapkan diri untuk kehidupan nanti kita setelah kematian kita. Orang yang paling cerdas adalah orang yang mempersiapkan kehidupannya nanti setelah kematian. Hadirin rahimakumullah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.